Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 9 saham yang profitnya terus naik setiap tahun. Bahkan tidak pernah turun satu kali pun dalam 4 tahun terakhir. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saham pertama adalah Harum, di mana EPS-nya atau labanya selalu naik setiap tahun, setidaknya sejak tahun 2019 hingga 2022. Dan pada saat video ini dibuat, mereka berhasil mencetak net profit sebanyak 3,6 triliun rupiah. Dividend yield-nya sekitar 4,3% dengan PER 4 kali dan PBV 2,1 kali. Untuk valuasinya sudah bisa dikatakan cukup tinggi. NPM-nya 33 dengan ROE 43%. Rasio profitabilitasnya bisa dikatakan sangat baik. Dan mereka punya DER yang bisa dikatakan rendah dengan angka 31%. Itu berarti hutangnya jauh lebih kecil dari modalnya. Dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya sudah naik 309%. Sempat di angka 2.900, tapi sempat juga di angka 213 rupiah. Saham kedua adalah TAPG, di mana EPS-nya terus naik setiap tahun. Teman-teman bisa lihat di sini pada tahun 2019 EPS-nya 10, tapi pada tahun 2022 menjadi 157. Dan saat video ini dibuat, mereka mencetak profit 2,3 triliun rupiah. Dividen yield-nya 4% dengan PER 3 kali dan PBV 1,3 kali. Untuk valuasinya bisa dikatakan sudah cukup tinggi meskipun belum terlalu signifikan. NPM-nya 34% dengan ROE 33%. Untuk rasio profitabilitas sangat baik dan DER-nya juga masih rendah di angka 45%. Dalam 1 tahun terakhir saham ini sudah naik 2,4%, sempat di angka 925 tapi sempat juga turun hingga ke angka 565. Saham ketiga adalah DSNG, di mana teman-teman bisa lihat saham ini konsisten naik setiap tahun dari sisi labanya. Pada Q3 mereka membukukan laba 893 miliar rupiah. Dividen yield-nya 3% dengan PER 5,7 kali dan PBV 0,9 kali. Ini merupakan saham yang punya PBV di bawah 1 kali, yang berarti modalnya jauh lebih besar daripada harga sahamnya. NPM 13% dengan ROE 15%, bisa dikatakan masih wajar. Dan DER-nya juga sudah cukup tinggi di angka 91%, yang berarti total hutangnya hampir mendekati sama dengan modalnya. Untuk harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir sudah naik 35%, sempat di 770 tapi sempat juga di angka 306. Saham keempat AKRA, di mana teman-teman bisa lihat EPS-nya terus tumbuh setiap tahun. Dan hingga video ini dibuat, net profitnya 1,5 triliun rupiah. Mereka membagi dividen 2,2% dengan PER 12 kali dan PBV 2,6 kali. Untuk sisi valuasinya bisa dikatakan sudah cukup tinggi. NPM 4% dengan ROE 20%. Untuk NPM dan ROE-nya tidak terlihat sejalan sehingga teman-teman harus analisa lagi penyebabnya. Dan DER-nya juga sudah cukup tinggi di angka 143%. Dalam 5 tahun terakhir saham ini masih turun 7%, sempat di 1.600-an tapi sempat juga turun di angka 281. Saham kelima adalah INKP. Teman-teman bisa lihat saham ini konsisten mencetak pertumbuhan EPS setiap tahun meskipun pada Q2 dan 4 tahun 2020 sempat rugi. Hingga video ini dibuat, net profitnya 9,8 triliun rupiah. Dividen yield-nya cukup kecil, di mana hanya 0,5%, PER-nya 3 kali dengan PBV 0,58 kali. INKP ini sejauh ini menjadi saham dengan valuasi PBV paling rendah dari yang kita bahas. Net profitnya 21 dengan ROE 16%, angka yang bisa dikatakan sangat baik untuk sisi profitabilitas. Dan DER-nya juga masih di bawah 100% meskipun teman-teman harus analisa lebih lanjut penyebabnya. Dan DER-nya masih di bawah 100%, meskipun begitu teman-teman harus bedah lagi komposisi debt to equity saham ini. Dari sisi harga saham, 5 tahun terakhir sudah naik 119%, sempat di 20.700, tapi sempat juga di angka 3.020. Saham berikutnya adalah ANTM, di mana saham ini juga konsisten bertumbuh dari sisi labanya. Dan hingga video ini dibuat, labanya 2,6 triliun rupiah. Mereka membagi dividen yield 1,7% dengan PER 15 kali dan PBV 2,4 kali. Rasio NPM 7% dengan ROE 15%, angka yang tidak terlalu menarik. Dan DER-nya juga masih rendah di angka 49%, yang berarti total hutangnya masih lebih kecil dari modalnya. Dan hal itu tentu saja merupakan kabar yang baik dari sisi resiko.
Dalam 5 tahun terakhir, harganya sudah naik 252%, sempat di 3.400, tapi sempat juga di 338. Saham berikutnya adalah CTRA. Ini merupakan salah satu saham properti yang bisa dikatakan punya kinerja sangat baik, di mana dalam 4 tahun terakhir, labanya terus konsisten bertumbuh. Saat video ini dibuat, labanya 1,5 triliun rupiah. Untuk dividen yield 1,4% dengan per 8 kali dan PBV 0,96 kali. NPM-nya 21 dengan ROE 11%. Untuk rasio profitabilitas cukup tidak sejalan sehingga teman-teman harus bedah lagi penyebabnya. Dan DER-nya juga sudah tinggi di angka 113%, yang berarti jumlah hutang lebih besar dari modal perusahaan. Untuk harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 18%, sempat di 1.430, tapi sempat juga turun hingga ke angka 394. Saham berikutnya adalah Inco, di mana teman-teman bisa lihat IPS-nya tumbuh dari 80 menjadi 344 di tahun 2022, dan mereka membukukan laba 2,5 triliun saat video ini dibuat. Sayangnya saham ini tidak tercatat membagi dividen dan mereka punya PER 21 dengan PBV 2,1 kali, angka yang bisa dikatakan sudah cukup tinggi. NPM-nya 19 dengan ROE 9%. Untuk rasio profitabilitasnya juga cukup tidak sejalan sehingga hal itu harus dilihat lebih lanjut. Untuk aspek debt to equity ratio masih dikatakan rendah dengan angka 14% saja. Dari sisi harga sahamnya sudah naik 182% dalam 5 tahun terakhir, sempat di 8.800 tapi sempat juga di angka 1.300-an. Saham berikutnya adalah Tebik, di mana IPS-nya tumbuh dari 36 menjadi 72 di tahun 2022, dan hingga Q3 saham ini membukukan laba sebanyak 1,2 triliun rupiah. Dividen yield-nya 1,6% dengan per 29 kali dan PBV 3,8 kali. Untuk rasio keuangan NPM 24% dengan ROE 12%. Hal ini juga bisa dikatakan tidak sejalan sehingga teman-teman harus analisa lebih lanjut. Dan untuk DER-nya sudah sangat tinggi karena menyentuh angka 239%. Dari sisi historikal harga saham sudah naik 63% dalam 5 tahun terakhir. Sempat di 3.400 tapi sempat juga di angka 600-an. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Dari 9 saham yang tadi kita sudah bahas, yang profitnya terus naik dalam 4 tahun terakhir, apakah ada yang menarik? Ada saham yang PBV-nya hanya 0,5 sekian, ada yang PBV-nya sudah sangat tinggi, ada yang DER-nya sangat rendah, ada juga yang DER-nya sudah sangat tinggi, ada yang membagi dividen, ada yang tidak membagi dividen. Nah, teman-teman harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya berpatokan pada profit yang terus tumbuh, tapi pertimbangkan juga banyak aspek lainnya. Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar bagaimana cara menganalisa fundamental dengan baik dan bagaimana mempunyai money management, teman-teman mungkin bisa membaca e-book The Stock Market ini. Di sini banyak pembahasan terkait analisa fundamental maupun money management. Dan apabila teman-teman ingin belajar bagaimana cara menganalisa laporan keuangan, mungkin e-book Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan dan tips-tips analisa sehubungan dengan analisa laporan keuangan. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan yang tentunya bisa berguna saat teman-teman melakukan analisa. Apabila tertarik membeli e-book Baca Saham, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Dan sekian informasi pada video ini. Selalu ingat bahwa semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian teman-teman tanggung sendiri. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thank you.